Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa untuk memanjatkan setinggi puji dan sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memasuki malam Ramadan yang ke-6 ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan yang kalau kita ikhlas menjalankannya dalam rangka memang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta seluruh perangkatnya, yang kami hormati ketua atau panitia Ramadan, kemudian yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua kami, alim ulama, tokoh masyarakat, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin kami untuk menyampaikan amanah pada malam hari ini, menyampaikan tausiah Ramadan yang berjudul Meraih Ridho Ilahi. Ya, mirip juga ya, meraih ridho Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini hendaknya memberikan kebaikan kepada saya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga kepada kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian, kemudian ada kehidupan atau adanya hari pembalasan di yaumil akhir nanti, di mana setiap kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di muka bumi ini. Maka aktivitas atau motivasi segala amal kita selama hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan karena ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di laman tafsir Al-Quran.id, kata-kata ridho itu memiliki sinonimnya, yakni senang, rela, atau suka. Dan di dalam Al-Quran terdapat lebih kurang 73 kata dalam bentuk yang berbeda-beda, namun masih dalam akar kata yang sama, yakni rodi atau rodu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh itu ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik bentuk. Di dalam ayat selanjutnya, jaza apa selanjutnya?
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jaza apa judulnya Pak? Lupa saya Pak. Lupa ya Ustaz. Ya? Gimana? Ya. Masya Allah lupa saya. Ya. Di dalam ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Atas apa? Atas keimanan dan amal soleh yang mereka lakukan, Allah memberikan mereka balasan atau reward surga Adnan yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka itu kekal di dalam surga selama-lamanya. Jaza inda rabbihim, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada mereka. Zalika liman khasyya rabbah. Yang demikian ini karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tingkat ridhonya Allah yang paling besar, yang paling tinggi yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman yang beramal soleh itu adalah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya muncul pertanyaan ke kita, apa kira yang membuat Allah itu ridho kepada kita? Ya, jawabannya gampang Pak. Secara teori gampang jawabannya. Apa itu? Kerjakan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Coba kalau kita punya anak Pak, kalau punya anak, kalau disuruh, nak baca Quran, manut dia. Nak pergi ke masjid sholat, manut dia. Nak tolong bantu Umi, bantu Abi dan seterusnya, manut dia. Tetapi ketika dia larang, nak jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, dan dia menuruti semua yang kita suruh, gimana perasaan kita Pak? Senang, ridho kepada anak ini. Begitu juga kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan yang diperintahkan dan kita tinggalkan yang dilarang. Secara teori begitu Pak, meskipun dalam prakteknya tidak semudah itu. Dan itulah takwa. Imtithalul awamirihi wajtinabun nawahi. Melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini adalah kewajiban berpuasa. Allah janjikan la'allakum tatakun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil orang-orang yang beriman, ujungnya predikat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tatakun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah puasa, dan siapapun di antara kita yang hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan tahun ini, sesungguhnya adalah orang-orang yang ingin Allah harapkan kebaikan pada dirinya. Allah ingin menaikkan derajatnya, Allah ingin menaikkan levelnya, level keimanan dan ketakwaannya, level ibadahnya, kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antara wasilah yang Allah berikan itu ya bulan Ramadan ini. Jadi kalau bulan Ramadan ini tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa meningkatkan ibadah kita, mau di bulan apa lagi, Pak? Mau di bulan apa lagi kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berinfak dan bersedekah kalau tidak di bulan ini? Kalau di bulan ini saja malas,
bagaimana bulan yang lainnya. Karena apa? Peluang kemuliaan dan keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini terbuka sangat lebar, sehingga memberikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan level derajat keimanan kita, yang pada hakikatnya kita menjadi hamba yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam syurganya. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam beberapa kesempatan para ustadz juga sering menyampaikan, di antara keutamaan bulan Ramadan itu apa? Dibukanya pintu-pintu syurga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Di dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Di bulan Ramadan itu, ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surganya terbuka, pintu-pintu nerakanya tertutup, lalu setan-setannya dibelenggu. Muncul pertanyaan, Pak, kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Ada maling nggak di bulan Ramadan, Pak? Banyak, Ustaz. Nyopet, segala macam masih ada? Tambah banyak, Ustaz. Tambah banyak ya? Karena mau cari THR kali. Pasti. Loh, tapi setannya katanya dibelenggu, Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam memaknai hadis ini tidak bisa hanya sekedar tekstual, tetapi harus memahami secara kontekstual. Pada ayat yang lain, ketika Allah menceritakan tentang syurga di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Banyak di ayat Al-Quran itu kita lihat janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu disiapkan surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Di bulan puasa ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang peluang beramal soleh itu terbuka lebar dalam jumlah yang banyak dan seterusnya, maka seakan-akan pintu surga juga terbuka. Artinya apa? Potensi kita untuk memasuki surganya Allah itu terbuka lebar di bulan puasa ini. Karena kita lebih disibukkan kepada kebaikan, maka pintu keburukan pun mulai tertutup. Lalu dibelenggunya syaitan ini adalah Bapak Ibu, ketika di bulan Ramadan ini seakan-akan ruhiyah kita ini naik gitu, meningkat dari bulan biasanya. Yang nggak biasanya ke masjid Pak. Mudah-mudahan setelah Ramadan ke masjid juga gitu kan. Yang nggak biasa tilawah juga tilawah. Yang sudah terbiasa tilawah ditingkatkan tilawahnya. Karenanya ruhiyah kita di bulan Ramadan ini tuh meningkat. Karenanya syaitan pun tidak punya tipu daya yang besar dalam menggoda kita. Ketika kita berpuasa kemudian ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, atau ketika kita dianiaya dan seterusnya, katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Karena asyamu junnah, bahwa siam itu adalah perisai. Karenanya setan itu seakan-akan terbelenggu untuk menggoda kita. Itulah peluang, keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Selain pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berlipat-lipat, kemudian Allah juga mengabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, shaimun hatta yuftir, al-imamul adil, wa da'watul mazlum." Di bulan puasa ini Pak, ada 3 doa orang yang gak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama siapa? Shaimun hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Yang kedua apa? Doa imam yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi atau teraniaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh berkah ini, pintu ampunan, pintu maghfirah dan seterusnya terbuka lebar. Karenanya memperbanyak doa juga merupakan hal yang sangat dianjurkan di bulan ini. Apalagi di siang hari ketika terik panas matahari, perut pun terasa lapar gitu. Kemudian kita mengangkat tangan kita kepada Allah gitu ya. Ya Allah gitu. Dengan penuh pengharapan gitu. Dengan penuh pengharapan, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta segala sesuatu yang kita butuhkan hari ini. Mulai kebaikan untuk anak-anak kita, kebaikan untuk keluarga kita, dilancarkan segala urusan dan seterusnya. Inilah waktu yang tepat Bapak Ibu. Ada satu lagi ketika kita setelah makan sahur. Jadi setelah makan sahur itu Bapak Ibu, ada waktu sekitar 2 atau 30 menit menjelang sholat subuh. Gunakan waktu untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di pada waktu sahur itu mereka memohon ampun kepada Allah. Dan ini adalah waktu yang paling ijabah juga ketika kita memohon atau ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nggak salah kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami masuk ke dalam surga-Mu gitu. Inilah Bapak Ibu, peluang yang sangat besar di bulan Ramadan ini itu terbuka lebar buat kita agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tidak semua amal atau semua ibadah itu bisa diterima oleh Allah, sehingga bukan keridhaan yang kita dapatkan, tetapi malah murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa cek nanti di dalam surat Al-Ghasiyah antara ayat 1 sampai ayat ke-5. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Apa lagi? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah dan seterusnya. Pada surat Al-Ghasiyah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan gambaran tentang pembalasan amal manusia ketika di akhirat nanti. Yang baik, yang buruknya banyak, lebih banyak, Allah balas dengan neraka jahanam. Yang baik amalnya, Allah juga akan balas dengan yang baik juga. Tetapi ada orang yang beribadah dengan susah payah, penuh dengan kepayahan, tetapi tidak Allah berikan pahala, tidak Allah berikan kebaikan di situ. Artinya apa? Ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya dalam rangka mencari ridho Allah ini, meskipun kita diminta untuk beriman dan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, maka pastikan amal ibadah atau amal soleh yang kita lakukan ini memenuhi 2 unsur ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah setiap ibadah, setiap amal soleh dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena semuanya tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung pada niatnya. Suatu ketika Bapak Ibu, di dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang Allah karuniakan kepadanya rizki yang banyak. Kemudian dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ditunjukkan kepadanya, kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, bukan? Dan disampaikan kepada dia balasan surga dan segala macam. Kamu sudah menyaksikan, betul. Sekarang apa yang kamu lakukan di muka bumi ini? Ya Allah, katanya, saya memiliki harta yang banyak, saya bersedekah di mana-mana, saya membangun ini, membangun itu. Tapi apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu melakukan ini supaya dibilang dermawan, kamu supaya dibilang orang baik dan seterusnya. Kamu sudah mendapatkan itu, bukan? Sudah ya Allah,
malaikat seret dia ke dalam neraka. Begitu juga yang kedua, orang yang hafiz Quran malah dipanggil, diadili, ditunjukkan kenikmatan kepadanya. Apa yang kamu lakukan di muka bumi ini? Ya Allah, aku telah menghafal Al-Quran, aku telah mengajarkan Al-Quran di mana-mana. Apa kata Allah? Kamu dusta. Bayangkan Bu, yang bilang dusta itu Allah, bayangin. Apa nggak sakit hati kita? Sakitnya di mana-mana gitu Pak ya? Ya, dusta kamu. Kamu belajar Al-Quran dan seterusnya agar dibilang hafiz, agar dibilang mahir Quran dan seterusnya. Kamu sudah mendapatkannya bukan? Sudah ya Allah. Malaikat seret ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati syahid Bapak Ibu. Dipanggil dan seterusnya, diadili dan seterusnya. Sekarang apa yang kamu lakukan di muka bumi ini? Aku berperang ya Allah, aku berperang membela agamamu, aku mati syahid. Kamu berdusta. Kamu melakukan ini supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang gagah berani. Kamu sudah mendapatkannya bukan? Sudah ya Allah. Seret dia ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga niat ini. Karenanya setiap waktu kita juga perlu memperbarui niat kita. Jangan-jangan ke masjid tadi ini juga bukan karena Allah. Mari kita perbaiki Bapak Ibu. Kita perbaiki niat kita. Segala amal yang kita lakukan ini hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, syarat diterimanya amal itu yang kedua itu adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalan terbaik itu yang pertama tadi ikhlas karena Allah, yang kedua ya tadi mengikuti cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya capeknya kita beribadah, lelahnya kita beribadah ini justru tidak mendatangkan kemudaratan, tapi mendatangkan keridhaan Allah. Beredar video Bapak Ibu, beredar video bagaimana orang sholat tarawih dalam jumlah yang 20 berapa rakaat begitu. Ada lihat videonya? Allahu Akbar, Masya Allah. Mereka merasa sudah bersusah payah, sudah berletih dalam apa? Beribadah kepada Allah, tetapi karena tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah ini pun tertolak. Karena ibadah yang benar itu harus sesuai dengan kafiatnya, sesuai dengan jenisnya. Orang berkurban dengan kambing atau sapi, kita berkurban dengan ayam itu gak sah. Harus sesuai jenisnya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan bilangannya dan seterusnya. Maka semuanya harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita diberikan kekuatan untuk menambah amal soleh kita, sehingga keluar dari Ramadan ini hendaknya bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga label muttaqin, label orang-orang yang bertakwa, yang berhak untuk, yang pantas untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala dapat kita raih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.